Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifatul Mila dalam tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan kali ini antara lain A. Mengenai job description motivator pada kegiatan insidentif. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang tidak mau masuk ke kelas? Memberikan motivasi kepada anak, cari kesukaan anak, ajak berkomunikasi yang menyenangkan anak. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Mengalihkan suasana hati anak kepada apa yang anak sukai, menunjukkan ekspresi yang manis dan lembut kepada anak. Ketiga, apa yang harus motivator lakukan apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Arahkan anak kepada hal baik, peringatkan anak dengan cara baik dan lembut. 4. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Mengajak anak berdialog, cari kesukaan anak, beri anak kesibukan seperti memainkan modul. Selanjutnya pertanyaan B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periode setiap hari? Membuat afeksi anak. Selanjutnya, apa tugas rutin yang dilakukan motivator setiap hari? Menginspirasi, mendorong, dan memotivasi anak. Membuat kelas selalu fun learning. Pertanyaan D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Menerapkan metode individual system. Setelah beberapa pertanyaan tadi, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang bertemakan tugas dan tanggung jawab motivator. Antara lain, pertanyaan A, mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Menyenangkan dan menikmati proses belajar. Kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Dengan cara menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Selanjutnya pertanyaan B. Apa tanggung jawab motivator? Belajar dan membuat fun learning ketika di kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah C. Mengenai tanggung jawab motivator. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Pastikan kelas tidak ada benda tajam dan anak-anak jauh dari jangkauan sakral listrik. Kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Memastikan suasana kelas menyenangkan. Ketiga, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Selalu berkontak fisik dengan anak. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Pastikan bisa menerapkan paradigma dan metode Bimba. 5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Pastikan anak senang ketika bermain modul di kelas. Dan keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Selalu evaluasi afeksi anak. Selesailah pertanyaan di hari ketiga ini.
saya akan kembali di hari keempat. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.